adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sebelum kita mulakan sel kanak-kanak kita, mari kita tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan memulakan sel kanak-kanak kami. Engkau pimpin kami Tuhan dari mulai hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan memulakan icebreaker kita. Dan icebreaker kita pada hari ini adalah uji minda dan teka gambar. Nah, di sebelah kanan kakak akan ada gambar dan juga soalan yang perlu diisikan petak kosongnya. Adik-adik di rumah perlu teka dan jawab soalannya. Sudah sedia? Gambar yang pertama. Nah, kakak bagi clue-clue di mana Yesus masa masih kecil. Dia pergi ke Yerusalem bersama dengan ibu bapanya. Tapi Yesus tertinggal di satu tempat. Di manakah itu? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini jawabannya. Wow, hebat tuh adik-adik yang dapat jawab. Soalan yang kedua, gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Clue-nya di mana Yesus menjumpai seseorang, bertemu dengan seseorang, dan seorang ini yang akan apa? 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini jawabannya. Ada yang betul? Wow, hebat. Seterusnya, soalan yang ketiga, gambar yang ketiga adalah ini. Masih ingatkah tentang perkara ini? Mujizat yang apa tuh? Pertama kan yang Yesus lakukan, apakah itu? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah ya, betul. Soalan yang keempat, gambar yang keempat. Oke. Nah, di sini di mana murid-murid Yesus ketakutan. Tapi kenapa? Nah, mereka melihat sesuatu. Siapakah itu? Mari kita teka. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya yeay, pandai. Yang terakhir. Yang terakhir nih ada susah sedikit lah mungkin, kan? Oke, yang terakhir. Clue-cluenya di mana Yesus membawa mereka untuk pergi tangkap ikan, dan mereka membawa ikan yang sangat besar, bukan sangat besar, sangat banyak. Ya, siapakah mereka? 1, 2, 3, 4, 5. Ini jawabannya. Ada yang betul semua? Wow, hebat. Oke, sampai sini saja icebreaker kita. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye. Halo adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Alamak, macam dah semangat lah adik-adik di rumah. Satu kali lagi, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Haleluya. Kita tetap berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Sama-sama. Kita dibenarkan kerana iman, ada damai dengan Allah, Yesus Kristus oleh Roh Kudus, karena kasih
kita mau terus menyembah Dia. Kita mengatakan bahwa Tuhan kita itu terlebih besar dari apapun, dan kuasanya sanggup mengubah kehidupan kita. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan adalah penolong kita yang setia. Sambil kita menyanyikan lagu ini, adik-adik boleh mengangkat tangan menyembah Dia. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu
kuasa Tuhan terlebih besar. Sama-sama kita nyanyikan dari hati kita yang sungguh-sungguh. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang selalu setia bersama kami. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang lebih besar. Kami mengagungkan Engkau, kami bersyukur, kami memuji dan terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu. Amin. Hai adik-adik, nah masanya adalah untuk firman Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang di mana Yesus berjalan di atas air. Nah, minggu ini juga kita akan belajar lagi tentang mukjizat Tuhan, yaitu di mana Tuhan menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, sebelum kita mendengarkannya, mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga di mana sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga untuk mendengar dan juga ajar kami untuk duduk diam menikmati firman-Mu, dan biarlah apa yang kami dengar dan apa yang kami belajar hari ini supaya itu tinggal di dalam hati kami. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengar adik-adik. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Pada suatu kali Yesus berdiri, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya.
Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Nah, adik-adik, bagaimana tentang firman Tuhan sebentar tadi? Apa yang kita dapat belajar melalui firman Tuhan ini, di mana kita lihat bahwa Tuhan mengadakan mujizatnya dan menyembuhkan orang yang mengalami penyakit kusta. Nah, penyakit kusta ini, adik-adik, adalah satu penyakit yang berbahaya, dan penyakit ini juga tidak boleh bergaul dengan sesiapapun ataupun orang ramai. Mereka harus tinggal jauh daripada orang ramai, dan penyakit ini juga boleh merebak kepada siapapun yang mendekati mereka. Dan juga penyakit ini adalah satu penyakit yang boleh memakan seluruh kulit seseorang apabila mengalami penyakit kusta ini, dan boleh membuatkan seseorang mati. Tetapi hari ini kita belajar bahwa ada satu pribadi yang boleh membuat dan menyembuhkan seseorang, yaitu Tuhan Yesus. Nah, di mana kita lihat bahwa Tuhan berada di satu sebuah kota, datanglah seorang yang mengalami penyakit kusta ini, dan kita lihat di mana dia tersungkur dan memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan yang dia alami, penyakit yang dia alami, dan akhirnya Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya, di mana Tuhan menumpangkan tangan ke atas dia, dan akhirnya dia sembuh dan lenyaplah penyakit yang dia alami. Dan Tuhan berpesan juga kepada dia, janganlah pergi memberitakan kepada sesiapapun, tetapi pergilah kepada imammu dan persembahkanlah pentahiranmu, dan persembahkanlah perintah yang diperintahkan oleh Musa, atau memperlihatkan kepada imam seperti yang Musa katakan kepada mereka. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kehidupan kita, bahwa apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, penyakit, demam kah, batuk kah, kita harus datang kepada Tuhan dan mohon kesembuhan daripada Tuhan. Dan juga adik-adik, apabila kita sudah sembuh daripada penyakit kita harus datang lagi kepada Tuhan untuk menyatakan terima kasih Tuhan. Itu kita mengatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oke, adik-adik, nah sampai sini sejak firman Tuhan kita, dan mari kita berdoa dan lipat tangan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih juga karena Engkau mengajar kami bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit maupun apa yang kami hadapi. Tuhanlah yang dapat mengetahuinya dan menjawab setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bye adik-adik. Hai adik-adik. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Oke adik-adik, arti dari ayat hafalan kita pada minggu ini ialah
apapun yang kita mau buat, apapun yang kita ingin lakukan, dan apapun yang kita pikirkan, dan hidup kita harus serahkan kepada Tuhan dan percaya kepadanya bahwa Dia akan melakukan dan bertindak untuk kita menurut apa yang terbaik untuk kita. Oke adik-adik, selamat menghafal. Hai adik-adik, tiba masanya untuk pengumuman. Nah, sila ambil perhatian. Oke, pengumuman kita yang pertama yaitu tentang sel kanak-kanak online kita. Sel kanak-kanak online kita dijalankan seperti biasa setiap hari Ahad pada jam 9.30 pagi. Nah, adik-adik boleh mengikutinya melalui saluran Facebook ataupun YouTube ESC kita. Oke, pengumuman yang kedua yaitu tentang video ayat hafalan. Nah, sekiranya adik-adik ingin mengambil video ayat hafalan, silalah ambil secara melintang dan jangan lupa hantar kepada kakak Elsha. Pengumuman yang ketiga yaitu kakak ingin mendorong adik-adik untuk tetap berdoa dan baca Alkitab. Nah, kenapa kita perlu tetap berdoa dan baca Alkitab? Supaya iman kita dapat dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan Yesus. Oke, terakhir dari kakak, sila jaga diri, jaga kesehatan. Oke, jangan lupa pakai pelitup muka ataupun mask sekiranya adik-adik keluar daripada rumah. Oke, itu saja. Sebelum kita akhiri sel kanak-kanak kita, mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Adik sudah hafal bahkan? Kalau adik-adik belum hafal, adik-adik boleh ikut kakak. Oke, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, jumpa minggu depan ya adik-adik. Bye. Matius pasal 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Hai, shalom, selamat pagi. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius pasal 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Selamat hari Minggu semua. God bless you. Bye. Shalom. Matius 14 ayat 27. Segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Amin. Bye-bye. Matius pasal 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Amin. Matius pasal 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Amin. Pasal 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Amin. Hai, shalom. Firman Tuhan Matius pasal 14 ayat 27.
Tetapi setelah Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Matius pasal 14 ayat 27. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tabahkan hati kamu, aku Yesus, jangan takut." Amin. Bye.